Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang idgham. Yuk kita mulai. Nah, sebelum dimulai, ada baiknya kita mengetahui apa itu idgham. Teman-teman sudah ada yang tahu belum apa itu idgham? Nih, idgham secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab idghama yudghamu adgham yang berarti memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Atau idgham secara bahasa bisa juga melebur atau menggabungkan. Nah, idgham secara istilah itu adalah memasukkan atau meleburkan satu huruf ke dalam huruf berikutnya, sehingga keduanya dibaca seperti satu huruf yang bertasydid dengan berdengung atau tidak berdengung sesuai dengan jenisnya. Nah, idgham terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham. Nah, tujuan dan manfaat kita buat mempelajari idgham itu tuh apa sih? Tujuan untuk mempelajari idgham itu yang pertama adalah membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Tujuan yang kedua, menjaga keaslian bacaan Al-Quran sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan yang ketiga adalah untuk menghindari kesalahan dalam pelafalan huruf, dan tujuan yang terakhir itu adalah untuk memperindah bacaan Al-Quran. Nah, sedangkan manfaat kita mempelajari idgham itu yang pertama, bacaan Al-Quran menjadi lebih lancar dan fasih. Yang kedua, manfaatnya itu bisa membantu membedakan hukum bacaan yang benar dan yang salah. Dan manfaat yang ketiga, itu kita bisa mendapatkan pahala karena kita membaca Al-Quran dengan baik. Lalu manfaat yang terakhir adalah memudahkan untuk memahami ilmu tajwid secara keseluruhan. Nah, perhatikan, di sini ada huruf-huruf idgham. Huruf-huruf idgham itu ada 6, yaitu ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Nah, agar mudah untuk diingat, para ulama merangkumnya dalam kata yarmalun. Ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Selanjutnya kita masuk ke pembagian idgham. Idgham dibagi menjadi dua. Yang pertama ada idgham bi gunnah, idgham dengan dengung, yaitu adalah meleburkan nun sukun atau tanwin ke huruf sesudahnya disertai dengan dengung atau gunnah selama kira-kira 2 harokat. Nah, huruf-huruf idgham bi gunnah ada 4 huruf. Ada ya, nun, mim, dan waw. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh bacaan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah tadi ada 4 huruf, yaitu apa saja? Ya, nun, mim, dan waw. Nah, contoh bacaan yang pertama adalah nun sukun ketika bertemu huruf ya. Nun sukun atau tanwin. Di sini ada man yaqulu. Tapi karena nun sukun bertemu dengan huruf ya, maka dileburkan atau digabung. Dibacanya menjadi may yaqulu. Gimana teman-teman? May yaqulu. Nah, yang kedua, ada contoh bacaannya adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun. Nih. Min nurin. Min nurin. Lalu, nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf mim, di sini ada min malin. Tapi karena dia idgham bi gunnah, maka dileburkan menjadi mim malin. Mim malin. Dan huruf yang keempat atau huruf waw, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan
huruf waw, maka dibacanya di sini ada contohnya min walin. Tapi karena dia idgham bi gunnah, maka dibacanya menjadi miwalin. 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 Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada idgham bila gunnah, yaitu idgham tanpa dengung. Nah, idgham bila gunnah itu adalah meleburkan nun sukun atau tanwin ke huruf sesudahnya tanpa dengung. Nah, huruf-huruf idgham bila gunnah itu ada 2 huruf, yaitu lam dan ro. Nah, kemudian di sini ada contoh bacaan dari idgham bila gunnah. Yang pertama, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, yaitu tanpa gunnah ya, tanpa dengung, menjadi miladunhu. Miladunhu dibaca dengan jelas. Dan huruf yang kedua ada huruf ro. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro, maka dibacanya menjadi mirrabbihim. Mirrabbihim tanpa gunnah. Oke? Alhamdulillah, pelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah pahala kita dan jangan lupa untuk diamalkan ya teman-teman. Syukran wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.